Perkenalkan, nama saya Risa Adila. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut. Di era demokrasi, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah pasti mendapatkan pro dan kontra di masyarakat. Seperti topik yang akan kita bahas kali ini mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau bisa disebut dengan Omnibus Law. Oke, seperti yang teman-teman lihat nih ya, saya di sini tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh teman-teman yang luar biasa. Boleh nih akang-akang teteh-tetehnya perkenalan dulu. Kita mulai dari sebelah kiri dulu kali ya. Baik, terima kasih izin perkenalan. Nama saya Dani Widya Kusuma. Saya semester 4 dan sekarang sedang mengemban pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Garut. Selanjutnya teteh yang kiri lagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Nurlita Fauzia, mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Hukum Garut. Oke, kita mulai ke kanan. Akang yang di kanannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nurmansyah, saya semester 4, saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Garut. Oke, yang terakhir. Oke, izin perkenalkan diri, nama saya Hasya Nufiraya lagi, Fakultas Hukum semester 4 yang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Garut. Oke, semuanya sudah perkenalan ya. Hari ini kita akan membahas tentang Omnibus Law. Oke, jadi sekarang kita akan membahas apa itu Omnibus Law. Salah satu Omnibus Law yang telah diresmikan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Omnibus Law adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa hukum yang berbeda dalam satu payung hukum yang sama. Alasan pemerintah membuat Omnibus Law karena terlalu banyaknya regulasi yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik-konflik. Oke, dari latar belakang yang tadi, bagaimana nih tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Kita mulai dari saudara Rian, bagaimana tanggapannya? Baik, menurut pandangan saya, Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan perubahannya karena negara perlu mengupayakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak bagi masyarakat melalui Cipta Kerja ini. Nah, adapun tujuan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, yang dimana awalnya nomor 11 tahun 2020 sehingga terciptanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 yang diterbitkan oleh dalam rangka keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 pengujian Undang-Undang ke-18 tahun 2020 yang dimana Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa untuk melakukannya perbaikan dan tujuan sehingga meningkatnya lapangan kerja di Indonesia yang seluas-luasnya. Nah, berikut adapun menurut dari Reni Musdayati yang dimana beliau adalah Kepala Biro Hukum yang mengatakan bahwa yang terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, dia mengatakan bahwa perpaduan antara mencegah kepentingan mendesak dari dampak krisis global dan perlu adanya kepastian hukum di Indonesia. Baik, cukup menarik ya pemaparan dari saudara Rian tadi. Sekarang kita tanyakan pendapat saudari Lulu mengenai pemaparan dari saudara Rian tadi. Baik, dalam fakta di lapangan tersendiri itu ada 14 pihak yang memohon untuk tidak diajukannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini karena tidak sesuai dengan melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 pengujian Undang-Undang ke-18 tahun 2020 itu. Nah, para ahli juga menyatakan bahwa tidak adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa dari segi waktu tersendiri itu terbilang terlalu buru-buru. Nah, dalam waktu 14 bulan dari 2 tahun yang disediakan oleh pemerintah itu dapat menggeser undang-undang menjadi peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Dan seharusnya Presiden dan DPR itu mengadakan evaluasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ini malah langsung mengesahkannya di akhir tahun 2022. Ternyata ada berbagai faktor ya terkait perubahan Undang-Undang Cipta Kerja kali ini. Tadi kan sudah dari perempuan nih, sekarang kita ke perempuan lagi deh. Bagaimana saudara Syah tanggapannya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja kali ini? Oke, ada nih poin penting mengapa Undang-Undang Cipta Kerja itu harus diberlakukan, di mana harus meningkatkan upah sebesar pertumbuhan yang selayaknya pertumbuhan ekonomi yang diatur pada pasal 92 nomor 6 tahun 2023 yang kenaikannya itu sebesar 5,11%. Juga di Indonesia itu harus memperkuat fundamental seperti halnya pelemahan perekonomian, juga kenaikan laju harga. Terus
adanya kondisi ekonomi yang diperkirakan tahun ini itu memburuk, juga adanya permasalahan supply yang mengakibatkan keterbatasan pada barang-barang pokok, juga adanya tingkat ketidakpastian akibat dari kondisi geopolitik dan akibatkan risiko pertumbuhan ekonomi. Dari pemaparan yang Hasya sampaikan tadi ternyata sangat menguntungkan ya. Selanjutnya nih, untuk saudara Dani mungkin pernah baca atau pernah dengar terkait aturan yang sangat kontroversial ini. Gimana tanggapannya? Oke, kalau misalkan kita mau berbicara tentang sesuatu yang kontroversial, itu sebetulnya agak menarik ya. Mungkin ada beberapa hal yang dapat disinggung, salah satunya hak guna usaha. Ini tuh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Agraria, yang dimana terkait hak guna usaha ini diatur dalam Undang-Undang Agraria ini 25 sampai 30 tahun, sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sampai 90 tahun. Ini kan jadi ketimpangan dalam urusan pertanahan. Yang jadi pertanyaan tuh ketika korporasi itu akan semakin mudah dengan melakukannya monopoli terkait tanah. Jadi dapat kita jadikan pertanyaan bahwa undang-undang itu sebetulnya diciptakan untuk kepentingan siapa? Ternyata pemaparan-pemaparan yang disampaikan oleh teman-teman ini sangat luar biasa ya. Saya ingin sedikit menyinggung mengenai investasi. Apakah akan tercapai investasi yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas? Bagaimana nih tanggapannya? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dibuat bukan hanya dibuat begitu saja, tetapi harus melakukan analisa terlebih dahulu. Menurut saya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sudah menjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana negara Indonesia itu masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas, di mana seperti jumlah angkatan kerja itu pada Februari tahun 2021 itu mengalami kenaikan yang sangat drastis dari 144,01 juta menjadi 4,20 juta. Juga penduduk yang bekerja itu sebesar 136,61 juta itu yang dimana sebesar 81,33 juta itu bekerja di kegiatan informal. Pada pandemi COVID-19 itu sebesar 11,53 juta itu mengakibatkan pengangguran orang-orang tidak bekerja, juga pengurangan terhadap jam orang-orang yang bekerja. Itu juga menjadi dorongan investasi yang dimana membuka ruang seluas-luasnya bagi UMKM. Tapi menurut saya alasan dari DPR ini adalah investasi. Kenapa? Karena dengan tidak adanya Omnibus Law ini, para investor akan memiliki minat terhadap pekerja sesamanya. Terus bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan sebagai jawaban atas permasalahan investasi di Indonesia ini? Nah, salah satu langkah pemerintah Indonesia terkait untuk pertumbuhan tenaga kerja yaitu menarik investor sebanyak-banyaknya yang masuk ke Indonesia, yang dimana semakin banyak investor yang masuk ke Indonesia, semakin pula banyak terbukanya lapangan pekerjaan di kalangan masyarakat terkhususnya di negara Indonesia. Oke, statement saudara Rian ini sebetulnya menarik ya ketika kita berbicara tentang investasi dan investor. Namun pada kenyataannya Indonesia ini aman-aman saja di taraf-taraf investasi ini. Justru yang terjadi sumber permasalahan itu ketika terjadi tindak pidana korupsi. Ini kan begitu konyol. Ketika investor berusaha untuk bekerja sama dengan negara kita, tiba-tiba ada beberapa oknum, para pejabat mungkin ya, yang tiba-tiba melakukan tindak pidana korupsi. Itu kan menjadi catatan yang buruk bagi negara kita. Antisipasi negara-negara lain ataupun hal-hal pihak lain akan menjadi ketakutan ketika ingin diadakan kerjasama. Jadi menurut saya Omnibus Law ini bukan sebagai tujuan dari permasalahan ini gitu. Justru kita tuh harus mengedepankan bahwa tindak pidana korupsi yang harus diberantas ini bagaimana caranya, ini menjadikan PR bagi negara kita begitu. Baik, terima kasih buat pemaparan-pemaparan materi yang sudah saudara-saudara, teman-teman yang sudah disampaikan. Ternyata berbeda-beda ya, yang sangat luar biasa ini. Sama seperti filosofi Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih, diskusi kali ini saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Contohnya hak guna usaha yang bertentangan dengan Akhirnya.
teh hari ini mana 20 menit